pas pertama-tama Rasulullah mendapatkan wahyu, beliau setelah itu pulang dengan gemetar berkata kepada istrinya yang sangat dicintai, Ibunda Khadijah, Zammiluni, zammiluni, kemulilah aku, kemulilah aku. Karena diliputi ketakutan, kekhawatiran, bingung, cemas, sampai begitu. Tubuhnya menggigil. Terus dihibur oleh istrinya. Kenapa engkau begitu? Wong kamu lo, engkau lo, panjenengan lo, nggak pernah menyakiti orang, selalu berbuat baik kepada orang, selalu membantu orang, selalu ringan tangan, nggak perlu takut begitu itu. Masih belum reda rasa khawatirnya Rasulullah, diajak ke pendeta Waraqah bin Naufal yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Khadijah binti Khuwailid. Diceritakan kejadiannya begini. Waraqah membenarkan kejadian itu, bahwa ini sudah diramalkan, sudah diinformasikan di kitab-kitab yang terdahulu, bahwa akan ada diutus seorang nabi di akhir zaman, begini, sifat-sifatnya begini. Benar, berita yang dulu itu benar, sekarang sudah terjadi. Andaikan ya Muhammad, aku menjumpai engkau diusir oleh umatmu. Kaget Rasulullah. Loh, kenapa? Aku kok sampai diusir oleh umatku? Kan aku dikenal sebagai orang yang terpercaya. Karena sejak kecil, sejak dulu beliau nggak pernah berbohong, dan masyarakat sekitarnya, penduduk Jazirah Arab mengenal beliau sebagai orang yang al-amin. Dijawab oleh Waraqah bin Naufal, nggak ada seorang pun sebelummu yang membawa yang seperti engkau bawa ini, yang tidak diusir oleh umatnya. Sampai begitu. Memang segojangan pembawaan, bahwa orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pasti dimusuhi, diganjal, dihalang-halangi, ditekan, diusir, disakiti, dibunuh, diperangi. Kalau sekarang ini dikriminalisasi, dipersekusi, begitu itu sikap mad'u, sikap orang yang didakwai oleh Rasul itu sekitar 10 sikap yang diterima oleh Rasul. Padahal Rasul itu tujuannya adalah menyampaikan, seperti digambarkan di surat Yasin ayat keberapa itu, wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin, demi Al-Quran yang penuh kebijaksanaan, penuh hikmah, engkau termasuk di antara orang-orang yang diutus. Tujuannya Allah mengutus Rasulullah dan yang lain-lain adalah mengajak manusia untuk menjadi generasi Rabbani, mengajak manusia untuk menjadi lebih baik kehidupannya dibanding yang kemarin-kemarin. Tetapi begitu. Kenapa kok diberi sikap, mendapatkan sikap yang 10 macam itu, atau mungkin lebih dari itu ya? Kalau boleh saya catat, itu paling tidak ada 10 macam sikap orang terhadap para nabi. Ya, mungkin pertama karena ada kesombongan di dalam hati mereka. Yang kedua, ada kedengkian. Yang ketiga, merasa cukup dengan kondisi, situasi, keadaan atau ajaran dari nenek moyangnya, dari masyarakatnya.
Di antaranya lagi adalah banyak yang tidak mau mendapatkan nasihat. Seperti digambarkan Allah waktu menceritakan kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh itu. Digambarkan di surat Al-A'raf 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Maka berpalinglah darimu. Dan Saleh berkata kepada kaumnya, ya qaumi, kaumku, sungguh aku telah menyampaikan risalah Rabbku, penciptaku, pengaturku, wa nasahtu lakum, dan aku memberi nasihat kepada kalian. Akan tetapi kalian tidak suka kepada orang-orang yang memberi nasihat. Dan itu bukan hanya kaum Samud yang tidak suka pada penyampai risalah. Insya Allah semua umat di seluruh dunia di sepanjang waktu ya begitu itu sikapnya. Di tempat lain, di ayat yang lain, suku Madian juga bersikap kepada Nabi Syu'aib dan para pengikutnya. Sikap mereka, kebiasaan mereka, duduk-duduk di jalan, menakut-nakuti orang yang berjalan, atau kalau sekarang istilahnya membegal atau apa itu ya. Ya sekitar itulah, seperti membegal itu ya. Menakut-nakuti. Nah, tetapi kaumnya Nabi Syu'aib ini bukan sekedar begal untuk mencari harta, merampok di jalan, bukan hanya untuk itu. Kalau di laut-laut itu apa itu namanya? Bajak laut. Bukan hanya untuk itu, tapi juga menghalang-halangi muslim mukmin di jalan Allah. Digambarkan di surat Al-A'raf 86. Kaumnya Nabi Musa juga menyikapi Nabi Musa dan Nabi Harun, menghalang-halangi mereka, para pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun, sampai-sampai sebelumnya kan mereka memperbudak Bani Israel, orang-orang Mesir, kaumnya Fir'aun, rakyatnya dan pembesar-pembesarnya Fir'aun menjajah, menekan, memperbudak Bani Israel. Terus dihukum oleh Allah, ditimpakan kepada mereka ada kata, ada belalang. Air sumurnya, air sungainya berubah menjadi darah dan lain-lain. Azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sebelumnya mereka kalau mendapatkan kebaikan, kemajuan, keberhasilan duniawi, mengatakan itu hasil kami sendiri, jerih payah dan prestasi kami sendiri. Kalau sudah mendapatkan musibah begitu itu, ada yang berkata, mereka berkata, wahai Musa, kalau engkau berdoa kepada Allah agar melepaskan kami dari bencana ini, maka Bani Israel kami lepas. Maksudnya enggak ditekan lagi, dibiarkan untuk pergi bersama Nabi Musa. Enggak dihalang-halangi pergi hijrah bersama Nabi Musa. Karena seperti Rasulullah Muhammad SAW juga dihalang-halangi, dimusuhi, diboikot. Akhirnya Allah memerintahkan mereka, para sahabat dan Rasulullah berhijrah. Nabi Musa juga begitu, disyariatkan untuk hijrah, tapi dihalang-halangi, dicegah. Mungkin mereka khawatir kehilangan budak, kehilangan orang-orang yang bisa disuruh. Nah, kalau mendoakan, Nabi Musa kalau mau mendoakan, maka penghalangan itu akan dihentikan, tidak dihalang-halangi lagi. Ini digambarkan di surat Al-A'raf 134. Dilanjutkan sampai ayat 150, Nabi Musa Nabi Musa menjambak rambutnya Nabi Harun karena marah kepada Nabi Harun. Terus komentarnya Nabi Harun, wahai anak ibuku,
Jangan begitu. Mereka itu loh menindasku. Mereka menganggap aku lemah. Mereka menekanku. Wakadu yang ketulunani. Mereka hampir-hampir membunuhku, kata Nabi Harun. Nah, itu sikap yang seperti saya catatkan tadi, sampai 10 sikap itu ditimpakan kepada para penyeru kebaikan. Para nabi mendapatkan sikap itu. Sampai-sampai hampir dibunuh. Kalau Nabi Harun hampir dibunuh. Nabi Musa dan para pengikutnya juga mau diperangi, dibunuh bersama-sama. Banyak orang dibunuh oleh banyak orang. Sampai dikejar-kejar, lari sampai menyeberang Laut Merah. Itu ya sikapnya memerangi orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita menyampaikan kebaikan kok dipersekusi, kita menyampaikan kebenaran dianggap penyebar hoak, kita menyampaikan hikmah kok dimusuhi, dikriminalisasi, itu adalah lagu lama. Jangan kaget. Makanya sejak pertama kita harus siap. Sebagai muslim saja kita insya Allah akan mendapatkan kesulitan-kesulitan seperti digambarkan di surat Al-Ankabut itu, awal-awal itu. Mengapa mereka mengira? Apakah mereka mengira kalau sudah berkata beriman, memproklamasikan sebagai mukmin, terus dibiarkan begitu saja tanpa mendapatkan fitnah? Enggak. Setiap orang yang mendeklarasikan sebagai mukmin, insya Allah pasti akan mendapatkan ujian di dunia ini. Harus siap. Kalau sudah menyatakan itu, harus siap menghadapinya di dunia. Walaupun nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Aku lupa lihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dengan gamblang Allah lebih memberikan penjelasan kepada kita di surat Al-An'am 112 yang saya bacakan tadi. Demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri atas setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Sudah diciptakan musuhnya berbentuk jin dan berbentuk manusia. Di surat Al-Furqan 31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan kepada setiap nabi itu musuh pendosa. Para pendosa itu, orang yang berbuat dosa itu, insya Allah pasti memusuhi Rasul. Kalau kita ingin ikut jalannya Rasul, kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah satu bentuk siratal mustaqim itu adalah mengikuti jalannya